Terima kasih, Christian. Kita akan bahas soal ini bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, yang bergabung lewat sambungan Skype. Selamat sore, Bu Yenti. Selamat sore. Dan juga di studio sudah hadir Irjen Purnawirawan Benny Mamoto yang pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan kini mengajar sebagai dosen kajian ilmu kepolisian Universitas Indonesia. Pak Benny, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktu di hari libur ini. Saya ingin ke Pak Benny dulu. Jadi tadi kan Pak Awi menyebutkan bahwa akan dibuka kasus aliran dana. Tapi kita tahu ini jadi ada banyak layer kasus yang melibatkan Joko Chandra. Sebenarnya yang mesti dibuka terlebih dahulu, yang mesti ditelusuri yang dulu di mana menurut Pak Benny? Ya, baik. Jadi yang pertama tentunya status buron itu karena kepentingan eksekusi. Ya. Ya, karena ada putusan Mahkamah Agung. Tetapi pelaksanaan itu bisa ditunda dulu. Karena ada kepentingan lain yang mendesak, yaitu ekses dari buronan itu sendiri. Masalah KTP, masalah paspor, kemudian keterangan kesehatan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tentunya ada kasus baru yang sedang disidik oleh pihak kepolisian berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Nah, kita tentunya akan menunggu hasilnya bagaimana, dan tentunya kita patut mengapresiasi kepada Kapolri, Kabar Eskrim dan jajarannya dan tim yang dibentuk. Karena setidaknya masyarakat sudah sedikit berkurang lah. Keresahannya soalnya. Ya, karena sudah ada orangnya. Tentunya sekarang publik menanti apa kelanjutannya dan apa hasilnya. Oleh sebab itu perlu transparansi supaya masyarakat kembali percaya pada Polri. Ini menjadi penting. Nah, dalam konteks penangkapan ini memang prosesnya senyap. Dan harus senyap ya. Senyap, dan sebetulnya praktek seperti ini sudah berjalan lama. Kami tahun 2001 memulai ketika menangani masalah teror. Kami di Satgas Teror Polri, kami mulai membuka kerjasama dengan Malaysia. Kebetulan waktu itu partner kami yang sekarang jadi kepala kepolisian, Tan Sri Hamid Bador. Dan yang disebut oleh Pak Kabar Eskrim itu Dato Ing. Itu partner kami waktu tahun 2001. Ini antara Indonesia dan Malaysia memang kerjasama ini. Iya, jadi handling over beberapa kasus, seperti contoh kasus narkoterorisme Fadli Sadama. Itu juga akhirnya ditangkap di Malaysia, kemudian kita tim dari Indonesia menjemput, dibawa ke sini. Itu salah satu napi yang kabur dari Lapas Tanjung Kusta Medan. Jadi praktik seperti ini berjalan, dan memang sekali lagi yang dibutuhkan adalah adanya trust, adanya timbal balik. Ya, tidak bisa kita minta melulu, tapi juga kita perlu merespon ketika mereka minta. Ini trustnya setidaknya dengan kasus Joko Chandra ini publik kembali tercerahkan. Akhirnya keresahannya terjawab. Nah, bicara soal keresahan kasus Joko Chandra ini, aliran dana ini Bu Yenti yang dinantikan bagaimana menelusurinya. Apalagi kalau kita tahu di kasus ini melibatkan, diduga ada lintas lembaga, bahkan lintas institusi. Bu Yenti melihatnya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore Pak Benny Mamoto. Selamat sore Bu Yenti. Iya, tadi jawaban Pak Benny Mamoto ya, karena Pak Benny Mamoto dari polisi pasti pandangannya bahwa ini ada kasus yang mendesak gitu ya. Tetapi sebetulnya ini eksekusi lebih dahulu itu lebih bagus. Artinya gini, harusnya langsung, tapi ini Kejaksaan Agung kan tidak juga kelihatan. Harusnya diminta dulu ke Kejaksaan Agung langsung masuk eksekusinya jalan gitu kan. Ini begini Pak Benny, kalau memang itu langsung eksekusi jalan, kemudian nanti diminta untuk diperiksa di kepolisian, mungkin sekarang kan saksi untuk kasusnya Pak Polisi itu, Pak PU itu kan, Brigjen PU. Nah, jadi nanti ini kalau memang bisa dipenjara langsung, nanti kalau sudah jadi tersangkanya polisi tidak harus langsung ditahan gitu. Jadi kita punya waktu penahanan lebih lama, seandainya nanti akan memasuki bagaimana aliran-aliran dana. Itu juga bisa, artinya sudah dieksekusi, dipenjara, kemudian nanti biasa kan diperiksa. Apalagi masa COVID ini kan pemeriksaan tidak harus datang. Bisa Pak polisinya datang ke tempat pelaksanaan pidana itu. Nah, nanti kita lihat. Ini pasti kan Pak Joko Chandra ini kan
sekarang diperiksa mungkin dengan 24 jam mungkin ya, 24 jam nanti harus sudah dijelaskan statusnya apa gitu. Statusnya apa, untuk kasus siapa, karena kan saksi untuk kasusnya pemalsuan mungkin ya, pemalsuan atau kasusnya Pak Brigjen itu. Ya. Jadi nanti dari sana akan ditanya tentang dari bukti yang dikumpulkan ya, misalnya nanti ada aliran dana dari pengacara. Itu kan sudah ada ya, sudah kemana-mana dan sudah lapor ke polisi ditolak. Berarti kan temuan tentang aliran dana, tentang permintaan dana untuk kasusnya Pak Joko Chandra untuk minta memuluskan pelariannya itu ya Bu ya? Ya, pemulusan ini pemulusan untuk daftar PK kan? Iya, betul. PK lagi itu. Nah, itu kan akan dilihat ini untuk kemana-mana tuh ada apa tidak gitu. Apalagi sebenarnya penting juga ini ya. Kalau tidak salah, ketika jaksa P yang diperiksa dan kemudian dicopot dari jabatannya, dan kita tanyakan kepada masyarakat, tanyakan kepada kejaksaan kenapa hanya dicopot saja, belum dinaikkan, tidak ada pidananya. Ya. Kejaksaan menjawab karena belum ada, belum bisa meminta keterangan dari Joko Chandra. Nah, ini kan kesempatan gitu. Jadi saya agak bingung kenapa kejaksaan tidak tampil gitu ya. Ya kalau saya polisi, pasti polisi seperti Pak Beni. Ya udah kita dulu, kita yang nangkap gitu kan. Ya. Tapi sebetulnya kan tidak begitu. Negara kan siapa saja yang nangkap. Kepentingan yang pertama adalah memang untuk pelaksanaan eksekusi. Tapi kemudian polisi juga jalan sendiri juga dan itu bagus sekali. Jadi soal prioritas mana kasus yang didahulukan untuk diusut seperti itu ya Bu Yenti ya? Tadi dieksekusi dulu yang putusan PK sebelumnya. Kalau saya dieksekusi dulu supaya nanti tidak harus penahanan, di kasus ini penahanannya nanti saja gitu. Jadi menjaga waktu. Nah, kalau kejar-kejaran waktu, Pak Beni nampaknya ada beda prioritas tadi kan. Tapi setidaknya untuk menelusuri kasus Joko Chandra ini dibukanya dari mana dulu tuh lebih mudah yang mana? Kalau dari segi Pak Beni? Apa yang disampaikan oleh Ibu Yenti tadi memang ya idealnya lah ya, idealnya itu memang seperti yang disampaikan tadi, eksekusi dulu, polisi tidak perlu nahan lagi karena statusnya dia menjalani hukuman. Kalau ini polisi menahan, tapi kemudian nanti ketika eksekusi dia di lapas. Jadi ini bicara masa teknis, efektivitas, strategi. Nah, ini yang menurut kami memang karena ini melibatkan dua instansi di mana di dalamnya ada oknum-oknum yang terlibat, maka menurut kami perlu koordinasi yang intensif untuk mana skala prioritasnya. Karena ujungnya nanti ini urusannya berkaitan dengan kepakaran Ibu Yenti, masalah uang ini. Alirannya kemana dan sebagainya. Pencuciannya di mana itu ahlinya beliau nanti. Nah itu pembuktian terbalik itu hobinya dan juga keahliannya Bu Yenti lah pokoknya soal ini. Nah kita bicara soal follow the money tadi Bu Yenti. Kenapa publik perlu tahu ini jadi prioritas dan penting untuk diusut segera? Ya, follow the money itu nanti kan untuk mendukung apa yang dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan nanti mengembangkan kasus-kasusnya ya. Ada pengacara juga ada dijadikan tersangka oleh kepolisian. Tapi saya juga senang sekali Pak Beni hadir sehingga itu yang disampaikan Pak Beni betul bahwa hal seperti itu biasa sekali polisi gitu, polis bahkan tidak usah polis pun kalau memang ada hubungan baik pun bisa ya Pak Beni ya. Dulu pernah kan ada Wakapolri malah karena ada hubungan sejak lama itu bisa itu penting sekali disampaikan untuk agar polisi ke depannya itu harus lebih cepat lagi Pak Beni karena banyak sekali gampang karena kita masih 39 ini yang masih buron. Nah ini kita harapkan. Nah ini kan belum ditahan Pak Beni, ini kan baru dalam penangkapan 24 jam mungkin ya sampai nanti jam 9 malam. Nah sebaiknya jangan ditahan di situ gitu, langsung aja harusnya cepat-cepat kerjasama dengan kejaksaan langsung eksekusi. Nah nanti waktu follow the money-nya, waktu mengembangkan kasus-kasusnya kita punya waktu lebih banyak tanpa harus langsung menahan karena yang bersangkutan sedang ada di LP gitu. Nah nanti kita lihat. Kita lihat kan ini yang diperiksa kan hari ini kalau nggak salah harusnya schedule-nya pengacara diperiksa, ya kan? Kemudian PU. Nah nanti disitulah baru bisa ditanyakan terutama tentang pengacara itu. Jadi bukti dari
aliran dana. Ya. Aliran dana yang tersebar itu ya, nah, itu betul apa tidak dan sebagainya. Jadi bisakah dikatakan bahwa untuk menelusuri aliran dana ini bisa membuka siapa-siapa saja oknum yang terlibat, baik itu di kepolisian atau Kejaksaan Agung atau pengacaranya? Kita akan bahas ini usai jeda di Kompas Petang, Bu Yenti, Pak Beni, dan Anda saudara tetap bersama kami. Kompas Petang segera kembali.